Hello guys, welcome back. Saya Made Akira dan hari ini saya akan membahas pengolahan citra yaitu region splitting dan adaptive thresholding. Pertama, kita mulai dulu dengan pengujian pengenalan huruf menggunakan region splitting. Sekarang saya akan melakukan uji coba untuk pengenalan huruf menggunakan region splitting. Di sini sudah ada 3 pilihan yaitu 2x2, 3x3, dan 5x5. Pertama saya akan coba untuk 2x2. Di sini saya akan melakukan uji coba untuk 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, di mana setiap huruf tersebut memiliki 3 citra acuan. Pertama saya mulai dengan huruf A. Kemudian kita klik matriks biner. Nah, ini mewakili biner dari citra A tersebut, di mana 1 mewakili hitam dan 0 mewakili putih. Kemudian kita lakukan region splitting. Di sini dihasilkan 4 angka. Kenapa 4? Karena kita menggunakan region splitting 2x2, yang artinya citra dibagi 2 secara horizontal dan juga dibagi 2 secara vertikal, sehingga terdapat 4 bagian citra. Nah, angka ini mewakili banyaknya titik hitam di setiap bagian tersebut. Kita lanjut ke acuan kedua. Kemudian region splitting. Nah, ini adalah region splitting untuk acuan A yang kedua. Kita lanjut untuk setiap huruf. Nah, itu adalah 15 citra yang kita gunakan sebagai acuan. Jadi ini sudah ada region splittingnya masing-masing. Kemudian kita akan lakukan uji coba. Mulai dari A, kita harus menggunakan citra yang berbeda dari citra acuan tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa citra A sudah diidentifikasi dengan benar. Vektor region ini merupakan region splitting dari citra A yang diuji. Kemudian jarak dengan acuan merupakan jarak region splitting antara citra yang diuji dengan 15 citra acuan yang telah diinput tadi. Nah, jarak yang terdekat adalah dengan acuan yang pertama. Kita lanjut ke huruf I. Di sini I juga sudah diidentifikasi dengan benar, dengan jarak yang terdekat adalah dengan acuan yang keempat. Kita lanjut huruf U. U juga diidentifikasi dengan benar, dengan jarak yang terdekat adalah acuan ke-6. Kita lanjut E. E juga sudah benar, dengan acuan terdekat adalah acuan ke-9. Kita lanjut yang terakhir adalah O. O juga sudah benar diidentifikasi, dengan acuan yang terdekat adalah acuan ke-14. Dari hasil pengujian region splitting 2x2, dapat dilihat bahwa semua huruf vokal A, I, U, E, O diidentifikasi dengan benar, sehingga persentase benar untuk region splitting 2x2 adalah 100%. Sekarang lanjut ke uji coba region splitting 3x3. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan 15 citra acuan masing-masing 3 untuk setiap huruf. Nah, di sini region splittingnya ada 9 angka karena citra dibagi 3 secara vertikal dan juga dibagi 3 secara horizontal. Jadi total ada 9 bagian citra. Kita lanjut.
Nah, ini adalah region splitting 3x3 untuk 15 citra acuan. Kemudian kita akan uji coba pertama dengan huruf A. Nah, di sini terjadi kesalahan, dideteksi sebagai huruf E, yaitu paling dekat jaraknya dengan acuan ke-11. Kemudian kita lanjut. I dideteksi secara benar dengan acuan terdekat adalah acuan keempat. U dideteksi secara benar juga dengan acuan terdekat adalah acuan ke-6. E dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan ke-10. Dan yang terakhir, O juga sudah dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan ke-14. Untuk pengujian region splitting 3x3, dapat dilihat bahwa terdapat satu kesalahan pengujian, yaitu huruf A diidentifikasi menjadi huruf E. Hal ini menyebabkan persentase benar untuk region splitting 3x3 adalah 80%. Lanjut ke region splitting yang terakhir, yaitu 5x5. Di sini saya juga gunakan 15 citra acuan masing-masing huruf 3. Di sini region splittingnya sebanyak 25, karena citra dibagi 5 secara horizontal dan juga dibagi 5 secara vertikal, yang hasilnya 25 bagian citra. Kita lanjut. Nah, jadi ini adalah region splitting untuk 15 gambar acuan dengan 25 bagian citra masing-masing. Kita lanjut ke pengujian. Untuk huruf A, dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat, yaitu acuan pertama. Kemudian lanjut ke huruf I, juga dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan keempat. Lanjut ke huruf U juga dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan ke-6. Lanjut ke huruf E dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan ke-10. Dan yang terakhir adalah O juga dideteksi dengan benar dengan acuan terdekat adalah acuan ke-14. Untuk pengujian region splitting 5x5, dapat dilihat bahwa kelima huruf vokal ini diidentifikasi dengan benar, sehingga persentase benar untuk region splitting 5x5 adalah 100%. Kemudian untuk persentase total, kita ambil persentase benar dari 2x2 dan 3x3 dan 5x5, kemudian dirata-ratakan, yang menghasilkan 93%. Dapat dikatakan bahwa program pengenalan huruf menggunakan region splitting berhasil dengan persentase 93%. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program region splitting tadi. Kita mulai dari choose button. Di sini dicatat user memilih 2x2 atau 3x3 atau 5x5 dengan memasukkan ke rect size. Apabila user tidak memilih, saya akan setting secara otomatis untuk region splitting 3x3. Kemudian ada load button seperti biasa untuk meload citra yang dijadikan acuan. Kita lanjut ke matriks biner. Di sini kita cari dulu average grayscale-nya, kemudian kita olah menjadi biner. Di sini untuk menampilkan ke grid view,
yang ini. Kemudian region splitting. Nah, di sini dicari amount. Amount adalah ukuran citra dibagi rect size. Rect size yang antara 2, 3, atau 5 tadi. Misalkan kita memiliki citra yang ukurannya 100 dan menggunakan region splitting 3x3. Maka amount-nya adalah 100 bagi 3, maka 33. Amount ini nanti akan digunakan di nested looping yang ini. Ini untuk mencari banyaknya titik hitam pada setiap bagian citra. Di sini digunakan rect size yang untuk vertikal dan horizontalnya. Nah, di sini misalkan tadi menggunakan 33, maka dicari banyaknya titik hitam pada setiap bagian, misalkan 0 sampai 33, kemudian 34 sampai 66 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke load huruf yang ini. Seperti biasa untuk load citra yang akan dijadikan untuk pengujian. Kemudian yang terakhir adalah button recognition. Nah, ini berfungsi untuk menghitung vektor region, yaitu region splitting untuk citra yang diuji, kemudian menghitung jarak dengan acuan, dan menampilkan citra tersebut diidentifikasi sebagai huruf apa. Kita klik. Nah, ada beberapa tahap. Pertama, citra diubah dulu menjadi citra biner, kemudian dihitung region splittingnya seperti tadi. Ini untuk citra yang diuji. Kemudian dihitung jarak antara citra yang diuji dengan 15 citra acuan tadi. Kemudian ini ditampilkan jarak terdekat dengan acuan antara 15 acuan tersebut. Ini juga untuk menampilkan citra tersebut diidentifikasi sebagai huruf apa. Selanjutnya, saya akan melakukan uji coba untuk adaptive thresholding. Di sini saya tambahkan juga global thresholding untuk membandingkan hasilnya dengan adaptive nanti. Global thresholding ini sama seperti pengolahan citra biner biasa, di mana ada threshold untuk membataskan antara hitam dan putih. Sedangkan adaptive thresholding ini thresholding yang dilakukan dengan membagi citra menjadi beberapa subcitra. Kita mulai percobaannya. Kita pertama coba dulu dengan gambar tulisan. Global thresholding-nya, kemudian adaptive thresholding. Dapat dilihat bahwa global thresholding menghasilkan citra yang hampir seluruhnya hitam dan sedikit putih. Sedangkan adaptive thresholding dapat dilihat bahwa tulisan dapat dibaca dengan jelas, di mana tulisan berubah menjadi hitam dan background menjadi putih. Kita coba juga gambar tulisan kedua. Ini global thresholding-nya. Kemudian ini adaptive thresholding-nya. Sama seperti tadi, global thresholding hampir semuanya menjadi hitam, sedangkan adaptive dapat dibaca dengan jelas. Hal ini disebabkan karena pada global thresholding itu hanya mengambil satu titik threshold yang digunakan sebagai acuan untuk menjadi putih atau hitam. Sedangkan adaptive thresholding itu mengambil banyak nilai threshold secara otomatis untuk setiap subcitranya. Kita sekarang coba menggunakan objek primitif. Misalkan ini global thresholding-nya. Kemudian ini adaptive thresholding-nya. Sama seperti tadi yang global, hampir setengah dari fotonya ini menjadi hitam, sedangkan adaptive, objeknya ini terlihat dengan jelas. Kita coba dengan objek primitif kedua. Ini globalnya. Kemudian ini adaptifnya. Ini sama juga, globalnya hampir semua menjadi hitam, sedangkan adaptifnya itu terlihat objeknya dengan jelas, dengan edge-nya yang lebih jelas tanpa noise. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program adaptive thresholding. Pertama dari button load, seperti biasa ini untuk load citra. Kemudian global thresholding
Nah, di sini diolah dulu menjadi grayscale average, kemudian diolah menjadi citra biner di mana digunakan titik threshold sebagai pembatas antara hitam dan putih. Di sini saya gunakan nilai 128. Kemudian untuk adaptive thresholding ada beberapa tahap. Sama seperti tadi, perlu diubah dulu menjadi grayscale average. Kemudian setelah berubah menjadi grayscale, kita hitung integral sum-nya. Di sini ada nested looping untuk menghitung sum image-nya. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai threshold-nya untuk setiap subcitra. Kemudian yang terakhir, kita tampilkan citra hasil adaptive thresholding. Sekian pembahasan kali ini mengenai pengolahan citra. Semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to this YouTube channel. Hope to see you guys in the next video. Bye!